Shalom adik-adik, welcome to Kids Church Online. Perkenalkan, nama kakak Kak Kesya. Udah pada siap belum nih buat ibadah? Kalau udah, jangan main, makan atau minum dulu ya. Jangan lupa juga buat ajak mama, papa, kakak, adiknya buat ibadah bareng-bareng. Yuk kita persiapkan hati dan pikiran kita yang terbaik untuk Tuhan. Bible Fact minggu ini, Yonatan adalah tokoh pahlawan Israel yang dicatat dalam kitab 1 Samuel, dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab. Ia adalah salah satu dari 4 putra dari Raja Saul dan sahabat karib Raja Daud. Persahabatan antara Daud dan Yonatan adalah salah satu yang paling terkenal di Alkitab. Saul adalah raja pertama Israel yang berasal dari suku Benyamin. Penasaran lebih dalam? Yuk ikutin ibadah ini dari awal sampai akhir. Ayo semuanya bangkit berdiri dan siapkan hati dan pikiran kita untuk Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau memulai ibadah Tuhan. Tuhan berkati dari awal sampai akhir Tuhan, agar firman yang dibawakan bisa menjadi rema dan pelajaran bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya nih di rumah? Pastinya luar biasa. Luar biasa ya, luar biasa ya Kak Kia. Luar biasa juga Kak Teo. Yuk sebelum kita mulai ibadah, kita persiapkan hati kita duduk yang rapi. Gak boleh main game lagi, gak boleh main HP lagi, gak boleh sambil makan, udah mandi, udah siap untuk memuji menyembah Tuhan. Harus duduk rapi ya Kak? Harus duduk rapi, duduk betul rapi Kak. dong. Yuk sebelum mulai ibadah, kita mau berdoa dulu. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. terima kasih Buat kasih setiamu buat kasih setiamu dalam hidup kami. dalam hidup kami. Sekarang kami mau ibadah. Kiranya Tuhan berikan kami roh yang mau memuji menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau memuji menyembah Tuhan. Yes. Kita akan angkat pujian setinggi-tingginya langit. Ayo adik-adik ditepuk tangannya. Senyum, mana senyumnya? Oke. Katakan setinggi-tingginya langit. Tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Mana? Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oi kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Dari awal sama-sama kita akan. Tinggi-tingginya langit, Yes, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, hai kasih Yesus, mengalahkan segalanya. 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 Mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Yes. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Oke adik-adik, boleh kita kembali duduk lagi. Kita mau memuji nama Tuhan dan menyembah nama Tuhan. Yes. Kita menyanyikan jangan pernah menyerah. Yes. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ayo adik-adik. Yes. Terima kasih. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Katakan Tuhan tak pernah janji
Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Yes. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah. Ayo adik-adik, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik yang belum tahu lagu ini, kita nyanyikan, kita belajar bersama-sama adik-adik. Katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Katakan, tetapi Dia berjanji. Tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji Jalan selalu rata, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah. Angkat tangannya sama-sama. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Berputus asa. Mukjizat Tuhan ada, mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia. Jangan pernah menyerah lagi adik. Percaya. Sekali lagi kita katakan, jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan, mukjizat Tuhan ada. Mukjizat Tuhan ada. Sekali lagi adik-adik, mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan adik-adik. Kita menyembah nama Tuhan adik-adik. Katakan haleluya. Terima kasih. Adik-adik, Tuhan Yesus sudah baik kepada adik-adik. Ayo adik-adik katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ayo adik-adik katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yes, Tuhan. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Engkau baik Tuhan. Yes, adik-adik. Engkau Terima layak kasih, dipuji, Tuhan. Ayo adik-adik, kita disembah. sungguh-sungguh. Terima kasih Sungguh-sungguh, Tuhan. adik-adik. Yes. Terima kasih, Terima kasih, Yesus. Tuhan. Haleluya. Terima kasih Haleluya. Tuhan. Ayo adik-adik,
adik-adik, ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah kumpulkan kami di sini. Kau telah kumpulkan kami di Terima sini. kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau telah mengizinkan kami untuk memuji dan menyembah namamu. Sekarang kami ingin mendengarkan firman-Mu. Berkati kami ya Tuhan. Agar kami bisa duduk diam dalam mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom adik-adik, apa kabar kalian semuanya? Bertemu lagi minggu ini dengan Kak Tresya. Hari ini kita mau belajar firman Tuhan ya adik-adik. Kalian siapkan Alkitab dan buku catatan kalian. Kita siapkan waktu yang terbaik untuk belajar firman Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya adik-adik. Lipat tangan dan tutup mata kalian, kita mau bersatu dalam doa. Bapa kami yang bertata di kerajaan-Mu yang kudus, terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Kalau Engkau masih pertemukan kami pada hari ini ya Bapa untuk belajar kebenaran firman-Mu ya Bapa. Ajar kami anak-anak-Mu untuk duduk diam, taat dan patuh ya Bapa. Dan didik kami sebagai anak-anak-Mu untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini temanya adalah mempercayai rencana Tuhan itu adalah penting. Kita akan belajar dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-14 ayat 1 sampai 23. Kisah ini menceritakan tentang peperangan yang terjadi antara bangsa Israel dan bangsa Filistin. Bangsa Israel yang dipimpin oleh Raja Saul ini merupakan bangsa yang cukup besar adik-adik. Meskipun bangsa Israel cukup besar, tetapi mereka tidak mempunyai tukang besi untuk memahat senjata mereka. Sehingga para rakyatnya tidak mempunyai tombak ataupun pedang adik-adik. Padahal kan mereka sangat butuh pedang dan tombak untuk berperang ya adik-adik. Selain bangsa Israel ini yang tidak mempunyai senjata, ternyata para tentara yang bersama dengan Raja Saul ini juga hanya ada 600 orang adik-adik. Tetapi disinilah adik-adik, kuasa Tuhan dinyatakan atas bangsa Israel. Di tengah ketakutan besar dan peperangan yang terjadi di bangsa Israel, ada 2 pemuda yang pemberani, yaitu Yonatan dan seorang pembawa senjatanya. Yonatan ini adalah anak dari Raja Saul. Di tengah-tengah peperangan yang terjadi, Yonatan tidak memilih untuk diam diri. Yonatan memilih untuk mengambil sikap. Dan Yonatan berkata kepada pembawa senjatanya, ada di ayat yang ke-6, kita baca bersama-sama ya adik-adik, buka Alkitab kalian. Ayat yang ke-6, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini, mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Ayat yang ke-7 adik-adik. Lalu jawab pembawa senjata itu kepadanya, lakukanlah niat hatimu itu, sungguh aku sepakat. Wah adik-adik, ternyata Yonatan dan pembawa senjatanya sepakat untuk maju berperang. Tindakan yang dilakukan Yonatan dan pembawa senjatanya ini sungguh nekat dan tidak masuk akal ya adik-adik. Apakah mungkin 2 orang dengan sebuah senjata mampu menerobos barisan tentara Filistin yang begitu banyak? Tetapi adik-adik, Yonatan tetap memegang teguh janji Tuhan kepadanya dan mempercayai rencana Tuhan atas hidupnya dan atas hidup bangsa Israel. Seperti yang tertulis dalam pasal yang ke-12, dinyatakan bahwa Tuhan telah menyerahkan bangsa Filistin ke tangan bangsa Israel. Dan Yonatan memegang teguh rencana Tuhan ini. Yonatan memegang teguh janji Tuhan kepada bangsa Israel. Meskipun rencana Tuhan tersebut tampak mustahil dan tampak sulit untuk dilakukan, tetapi Yonatan tetap percaya pada rencana Tuhan. Dan alhasil rencana Tuhan pun terpenuhi atas bangsa Israel. Tentara Filistin berhasil dikalahkan oleh bangsa Israel dan menyebabkan geger seluruh wilayah Israel, dan nama Tuhan pun dipermuliakan. Nah adik-adik,
Dari kisah ini kita diingatkan betapa Yonatan mempercayai rencana Tuhan atas hidupnya. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus percaya atas rencana Tuhan terhadap hidup kita. Karena rencana Tuhan atas hidup kita adalah rencana damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Tuhan sendiri yang telah menyiapkan masa depan penuh harapan untuk kita semua anak-anaknya. Nah adik-adik, kita diingatkan bahwa mempercayai rencana Tuhan itu sangat penting. Meskipun terkadang kita merasa bahwa rencana Tuhan sulit dimengerti, kita memegang teguh pendirian kita sendiri, tetapi kita harus mempercayai rencana Tuhan atas hidup kita. Yuk adik-adik, materaikan dalam hati, jiwa dan pikiran kalian untuk selalu sepenuhnya mempercayai rencana Tuhan atas hidup kita. Adik-adik, kita sudah selesai belajar firman Tuhan pada hari ini. Kakak yakin dan percaya firman Tuhan yang ditaburkan hari ini tidak akan menjadi kesia-siaan. Ya adik-adik, tutup Alkitab kalian, tutup buku catatan kalian, kita mau berdoa. Kita bersatu dalam doa. Bapak Tuhan Yesus Kristus yang baik, terima kasih ya Bapak untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setiamu yang luar biasa ya Bapak. Kalau kami sudah belajar kebenaran firman-Mu pada hari ini ya Bapak, ajarkan kami anak-anak-Mu untuk mempercayai masa depan kami, untuk menyerahkan masa depan kami ya Bapak ke dalam tangan-Mu seturut dengan rencana-Mu saja ya Bapak. Kami berterima kasih Bapak kalau Engkau ingatkan kami untuk mempercayai rencana-Mu itu adalah penting ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bisa ya adik-adik. Shalom teacher dan kakak-kakak sekolah minggu. Hafalan bulan ini adalah Mazmur 41 ayat 13 sampai 14. Bunyinya, tetapi engkau menopang aku, karena ketulusanku, engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Terima kasih, dadah. Tuhan Yesus memberkati kita dan kakak-kakak sekolah minggu. Shalom Shalom, pengumuman Kids kali ini untuk rumah doa setiap minggu sore dapat menghubungi nomor kakak-kakak di bawah ini. Kami menghimbau Papa, Mama untuk dapat membantu adik-adik memberikan persembahan bisa melalui transfer bank, melalui bank BCA atau scan barcode yang tersedia di layar. Terima kasih, sehat selalu dan Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sebelum kita selesai ibadah, sebelum kita tutup ibadahnya hari ini, kakak undang sekali lagi yuk semuanya bangkit berdiri, kita mau terima berkat, kita mau minta berkat daripada Tuhan sebelum kita selesai ibadah. Ayo sambil bangkit berdiri, angkat tangannya, kita mau terima berkat, tutup matanya. Kita berdoa, Tuhan Yesus terima kasih buat hari ini, kami sudah selesai ibadah, kami mau menerima berkat daripada Tuhan. Biar Tuhan memberkati setiap adik-adik yang ada di rumah pada hari ini yang mengikuti ibadah online. Dimanapun mereka berada, Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan Tuhan yang sempurna. Buat setiap mereka, pendidikan mereka diberkati Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan selalu buat mereka berhasil. Berkati kedua orang tua mereka, pekerjaan mereka dan usaha mereka juga Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.